387, episode 74 Perang Hebat Science and Demons 2. Orang pertama yang mengangkat suaranya adalah Han Suyong. Apa-apaan? Bagaimana Anda bisa memikirkan itu? Apakah kecerdasan seseorang semakin buruk semakin Anda mundur? Petik 2. Mengucapkan kata-kata keluar dari mulutku. Memikirkan bahwa yang disebut penulis akan memasak sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Petik 2. Dia dan Yu Jung Hyok menggeram dan saling melotot. Dan yang pertama mundur adalah juga Han Suyong. Fu, benar? Mundur 3 kali bisa mengacaukan pikiranmu dan membuatmu memimpikannya hal-hal aneh. Begitu, Anda mengatakan bahwa, Secretive Plotter, adalah Kim Dok-ja dari masa depan. Petik 2. Itulah yang aku pikirkan. Baik, itu tidak sepenuhnya mustahil, saya akan memberikan Anda itu. Segala macam hal gila terjadi di, dan. Petik 2. Han Suyong hendak mengatakan, sebuah novel juga bisa menjadi kenyataan di dunia kita, tetapi dengan cepat menelan kata-kata itu kembali. Bahkan jika itu benar, dia berpikir bahwa hal seperti itu tidak boleh disebutkan di depan Yu Jung Hyok. Jadi, dia mengatakan sesuatu yang lain. Bukankah lebih cepat untuk bertanya pada Secretive Plotter? Apakah Anda mencoba mengkonfirmasinya? Petik 2. Dia mengangguk. Aku punya kesepakatan dengannya. Jika saya melakukan sesuatu untuknya, maka dia akan menjawab satu pertanyaan saya. Petik 2. Apa yang kamu tanyakan padanya? Aku bertanya apakah identitasnya benar-benar Kim Dok-ja dari masa depan. Lalu, apa? Dia bilang tidak. Kalau begitu, kenapa kamu? Biarkan aku lebih jelas. Dia berkata, dahulu kala, saya mungkin seseorang, tetapi sekarang, saya bukan siapa-siapa. Petik 2. Mungkin seseorang, tapi sekarang, mereka bukan siapa-siapa. Han Suyong dengan cepat menyadari apa yang salah dengan pernyataan itu. Secretive Plotter, tidak secara implisit menyangkal menjadi, Kim Dok-ja dari masa depan, dalam jawaban itu. Tidak? Apa yang dia katakan jauh lebih dekat dengan, aku mungkin Kim Dok-ja, atau aku mungkin tidak, daripada yang lain. Dalam hal ini, Yu Jung Hyok tidak mundur dari tebakannya masuk akal. Han Suyong bertanya sekali lagi. Apakah hanya itu yang kau tanyakan padanya? Dia tahu semua perubahan regresi yang aku alami. Dia adalah sesuatu pada suatu waktu, tetapi sekarang, hanya, plotter rahasia, yang sederhana, makhluk yang tahu setiap perubahan dalam hidup Yu Jung Hyok. Ada yang lain? Tidak. Kamu bercanda, kamu bertarung seperti orang gila hanya untuk memintanya saja. Han Suyong berteriak padanya sambil terengah-engah seperti seekor sapi jantan yang marah. Pria itu tidak ada dalam regresimu sebelumnya, kan? Jika Anda tidak dapat menemukan identitas aslinya, Anda setidaknya harus mencoba mempelajari info lain, Anda tahu. Petik 2. Aku memang mendengar apa tujuannya. Apa itu? Dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin dia ubah. Dan, seseorang yang ingin dia bunuh juga. Petik 2. Rasanya semakin dia mendengar, semakin dalam dia tersedot ke dalam rawa. Dengan membalik istilah, seseorang yang ingin dia bunuh, di sekitarnya, Anda akan mendapatkan, seseorang yang belum bisa dia bunuh. Apakah ada makhluk pada level yang bahkan eksistensi saleh seperti, Secretive Plotter, tidak bisa berbuat apa-apa? Hanya itu yang aku dengar darinya. Itu semua pertanyaan yang saya boleh tanyakan. Petik 2. Tapi kamu tidak bisa menggali info lebih lanjut. Itu berarti aku harus membuat kesepakatan lain dengannya. Jika saya melakukannya, maka saya harus menanggung biaya yang lebih berat daripada yang terakhir, kata Yu Jung Hyok, dan ia mengalihkan pandangannya ke langit. Dia juga melihat ke atas dan mengaktifkan Midday Trees. Apakah dia melihat kita? Saya tidak bisa merasakan tatapannya. Itu adalah hasil yang sedikit mengecewakan, mereka mengobrol secara terbuka seperti ini sehingga subjek yang bersangkutan akan mendengar mereka, tetapi sepertinya dia bahkan tidak menonton mereka sekarang. Haruskah dia mengatakan itu tidak seperti, Secretive Plotter? Han Suyong berbicara. Nah, ini bermasalah. Jika makhluk saleh pada tingkat itu memutuskan untuk bertukar ke tengah-tengah sesuatu yang penting, maka tidak peduli seberapa bagus rencana kita, itu akan sia-sia. Terutama saat berada di panggung yang sama pentingnya dengan perang besar orang suci dan iblis saat ini, jika variabel kecil bisa membalikkan meja di atas kepalanya, maka tidak mungkin dia tidak akan khawatir dengan itu. Namun, pikiran Yu Jung Hyok berbeda dari miliknya. Dia mungkin tidak akan melangkah maju secara pribadi. Apa yang membuatmu berpikir demikian? Buktinya bersamanya menggunakan Kim Dok-ja atau aku untuk melaksanakan rencananya. Jika dia bisa bergerak, maka dia sudah melakukannya. Keberadaan levelnya akan perlu menguras banyak probabilitas jika dia berniat untuk bergerak. Petik 2. Itu masuk akal. Siapa yang tahu bahwa saat aku berterima kasih pada probabilitas yang menyebalkan itu sebenarnya akan datang? Ada yang ingin kutanyakan padamu sekarang. Aku masih belum mendengar dasar untuk hipotesismu yang tidak menyenangkan. Mengapa Anda mengatakan, Secretive Plotter, adalah orang itu? Petik 2. Pertanyaan Yu Jung Hyok menimbulkan seringai dari Han Suyong. Apa ini? Saya pikir Anda tidak tertarik, tapi saya kira itu mengganggu Anda. Petik 2. Kamu tidak pernah gagal untuk menambahkan komentar yang tidak perlu, bukan?
Tepat sebelum dia bisa memegang gagang pedangnya yang dingin, sebuah suara yang agak licik menghampiri mereka dari dekat. Kalian berdua tampaknya menikmati kebersamaan satu sama lain. Tatapan dingin dan mematikan dari dua orang langsung mendarat di Kim Dokja. Dia membentuk senyum pahit dan hendak melambaikan tangannya sambil mundur, tapi kemudian, pesan skenario baru muncul di udara kosong. Koordinat baru untuk konflik regional ke-113 telah ditetapkan. Pandangan kelompok itu sekarang tertuju pada Kim Dokja. Akhirnya, waktu untuk melakukan langkah lain telah tiba. Baiklah, ayo pergi dan buat adegan lain, kalau begitu. Seolah-olah mereka semua menunggunya, dongeng mulai berteriak keras. Dongeng baru tumbuh di Raja Iblis Keselamatan. Daftar kandidat untuk modifir kedua, Raja Iblis Keselamatan, telah dibuat. Perintah kedua Demon World disebut oleh berbagai pengubah, penguasa neraka timur, proksi setan dunia, penghancur kesucian. Meskipun dia membawa banyak nama yang bervariasi, hanya ada satu nama sejati untuknya. Master of the Demon World 2, Agares. Sejak Master dari dunia iblis satu tiba-tiba menghilang, Agares telah melindungi dunia iblis selama ribuan tahun terakhir. Dia memotong kepala malaikat air liur di wilayahnya, dan melindungi dongeng-dongeng yang memungkinkan, kejahatan, ada sebagai kejahatan. Sementara dia menguji kualifikasi, jahat dibatasi, dan bahkan memerintah atasnya, dia memfokuskan semua keberadaannya hanya pada satu pertanyaan. Untuk apa, evil, ada? Setiap kali dia membelah makhluk hidup lain, dia membenamkan dirinya dalam pertanyaan itu. Tidak penting apakah pertanyaan ini punya jawaban atau tidak, pertanyaan itu hanya memungkinkannya untuk melanjutkan. Konflik regional ke-113 telah dipaksakan secara paksa. Konflik regional ke-114 telah dipaksakan secara paksa. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat tontonan dalam ribuan tahun yang dia jalani sejauh ini. Semuanya, kuatlah sedikit lebih lama. Kita hampir menindas mereka semua. Ada orang yang menyelamatkan Reincarnators dari medan perang yang kacau. Pengeluaran yang dikorbankan terlepas dari hasil pertempuran besar antara baik dan jahat diselamatkan oleh seseorang. Sekarang biasanya, tindakan seperti itu akan sesuai dengan sisi baik. Namun, masalahnya di sini adalah Raja Iblis bertanggung jawab untuk melakukan tindakan itu. Poin kekacauan meningkat sebesar 4. Poin kekacauan saat ini 60. Peringatan, poin kekacauan telah melebihi 60. Kekacauan, baik, maupun jahat, itu adalah sesuatu yang ada di luar probabilitas dunia dan tatanan alaminya. Kamu ingin meningkatkan Chaos Points dan menghentikan perang besar Saints and Demons, kan? Tanduk kemerahan tumbuh di bawah fedora yang menekan dalam ke kepala Agares, yang merupakan kekhasan uniknya setiap kali dia tertarik dengan sesuatu. Hentikan penghancuran skala kecil dengan ancaman kehancuran yang bahkan lebih besar. Itu benar-benar sebuah ide yang hanya bisa dibuat oleh Raja Penyelamat Iblis. Yang menawarkan pendapatnya adalah Iblis Nafsu dan Murka, Asmodes. Agares berbicara, jari-jarinya mencengkeram tahta yang bergoyang ke sana kemari. Kenapa dia tidak memihak jahat? Tentunya, dia tidak akan rugi dengan bergabung dengan pihak ini. Setelah perang besar Saints and Demons ini berakhir, klimaksnya akan selesai. Ini juga berarti bahwa tidak terbaca yang dia kejar bukan di jalan jahat. Bahkan kemudian, dia tampaknya juga tidak mengejar tidak terbaca bagus. Ini adalah situasi yang jauh lebih canggung daripada jika dia memilih untuk berpihak pada baik atau jahat. Agares bertanya lagi, apa pendapatmu? Metatron akan bergerak terlebih dahulu sebelum kita melakukannya. Sama sekali tidak mungkin malaikat tua yang haus setelah perang ini lebih dari orang lain akan membiarkan rencananya yang hati-hati dilemparkan ke dalam kekacauan. Hampir pada saat yang sama ketika kata-kata itu berakhir, sebuah pesan tunggal tiba melalui jalur transmisi Raja Iblis. Agares, saya sudah menghubungi Anda dengan masalah yang perlu saya diskusikan. Sudut-sudut bibir Agares yang robek melengkung membentuk senyuman. Metatron, saya yakin kami tidak menikmati hubungan di mana kami dapat dengan santai mengobrol tentang waktu luang kami seperti ini. Otoritas tertinggi di dunia iblis dan saat ini berbicara tatap muka melalui layar. Hanya dari pertukaran tatapan mereka, ledakan kuat dari probability meledak. Aku tidak keberatan menembak angin sepoi-sepoi bersamamu, tapi untuk sekarang, sepertinya aku perlu meminjam kekuatanmu sebentar. Pernahkah Anda mendengar cerita di mana baik dan jahat bergabung? Nah, kisah jahat yang berusaha mencapai tujuannya dengan cara apapun yang diperlukan cukup umum, bukan? Bahkan setelah mendengar nada sarkastik Agares, Metatron tetap tenang. Ada nebula belum dewasa tertentu, junior-junior, yang percaya mereka adalah pusat alam semesta. Cukup jelas siapa junior-junior itu dalam cerita kecil ini. Agares tertawa kecil dan menjawab. Untuk berpikir, Anda akan menggunakan hotline hanya agar Anda bisa menginjak-injak nebula kecil. Sungguh lucu. Jika ada yang salah, maka bahkan, perang besar Saints and Demons bisa runtuh karena nebula kecil itu. Apakah Anda ingin menanamkan disiplin dalam diri mereka sebagai senior? Disposisi, Kondae, Anda masih ada, saya mengerti. Anggap saja saya hanya ingin mengajari mereka cara-cara dunia yang sebenarnya.
Saya menolak. Saya tidak perlu bergandengan tangan dengan seseorang seperti Anda, karena menghancurkan nebula seperti itu tidak ada artinya bagi saya. Saya tidak mengusulkan agar kita bergandengan tangan. Lalu apa? Alih-alih jawaban verbal, Metatron melayang salib kecil di atas tangannya. Ia bangkit di udara dan terus berputar. Mampu menghancurkan medan perang karena fakta bahwa mereka telah mengeksploitasi bagaimana pasukan seimbang, kekuatan masing-masing pihak sama. Terus. Tapi, bagaimana jika itu pertempuran di mana keseimbangan itu telah rusak sejak awal? Metatron meniup salib, ketika dia melakukannya, porosnya rotasi sedikit terganggu dan mulai berputar tidak stabil. Agares bertanya seolah-olah dia tidak senang dengan sesuatu. Apakah Anda menyarankan agar kami membuat medan perang di mana satu pihak tidak beruntung sejak awal? Itu benar. Kecuali jika kekuatan tempur dari kedua belah pihak seimbang, harus mencoba untuk mengubah keseimbangan jika sudah miring ke satu sisi. Jika miring ke arah jahat, maka condongkan ke baik, dan jika itu condong ke arah baik, maka dorong kembali ke jahat. Jika situasi itu dieksploitasi secara terbalik, maka bukan tidak mungkin untuk merekayasa konflik regional di mana akan bertemu dengan penghancuran juga. Dan Anda ingin memulai pertempuran dengan siapa yang kurang beruntung sekarang. Setidaknya kita harus bermain adil. Jika kita membuat konflik regional dengan pihak jahat, dalam posisi yang tidak menguntungkan, maka saya akan membuat konflik lain dengan baik di posisi yang kurang menguntungkan. Menarik. Saya kira Anda sangat ingin membunuh mereka bahkan dengan mengorbankan malaikat. Kita tidak bisa duduk dan menonton Chaos Point serak seperti ini. Juga, dengan menciptakan beberapa konflik regional kita akan dapat membubarkan. Bagaimana jika mereka tidak bereaksi terhadap provokasi ini? Bukankah itu masih cukup? Mata Metatron, seperti yang terlihat di layar, bersinar dalam cahaya putih. Jika mereka tidak merespon, maka pemenang akhir perang ini akan berakhir menjadi baik dan jahat setelah semua. Gerbang menuju konflik regional ke-115 telah dibuka. Gerbang menuju konflik regional ke-116 telah dibuka. Gerbang menuju konflik regional ke-117. Aku terkekeh kosong saat melihat ruang selimut Gates secara real-time. Aku tahu itu. Tidak mungkin Metatron atau Agares membiarkan hal ini meluncur seperti itu. Jong Huiwon menyaksikan portal yang muncul dan menghilang secara real-time dan mengajukan pertanyaan. Dok Jasi, apa yang terjadi? Mereka telah memulai beberapa konflik regional sekaligus. Tapi, bisakah itu terjadi? Awalnya, tidak. Bahkan jika itu secara nominal merupakan konflik regional, Anda tidak bisa memulai dan mengakhiri secepat itu, Anda tahu. Petik 2. Konflik regional ke-115 telah berakhir. Konflik regional ke-116 telah berakhir. Seiring dengan medan perang yang berakhir dengan tiba-tiba, pesan skenario melayang di udara juga. Plus. Keadaan saat ini dari kemajuan perang besar. Poin bagus mutlak, 57. Poin jahat mutlak, 57. Poin kekacauan, 60. Plus. Poin bagus jahat, dengan cepat naik seolah-olah untuk bersaing dengan poin kekacauan yang telah kami pasang. Orang yang akhirnya terangkat dari kursinya pertama adalah Yi Hyun Seong. Kita tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan melanjutkan. Pasti ada Reincarnators yang dikorbankan di medan perang itu. Tentu saja ada. Tetapi jika kita memasukkan salah satu dari itu, kita semua akan mati, jawab Han Su-yong sambil mengunyah kukunya. Petik 2. Permisi. Apakah kamu tidak mengerti? Itu semua adalah jebakan. Mereka memutuskan untuk benar-benar menghancurkan kita, itu saja. Petik 2. Yi Hyun Seong menatapku dengan bingung, dan aku mengangguk padanya. Han Su-yong benar. Kemungkinan besar, kita akan diserang saat kita masuk ke sana. Petik 2. Itu akan menjadi akhir yang sama bahkan jika kita tidak masuk. Warna kulit kelompok menjadi suram setelah mendengar kata-kata Yu Jung Hyok. Saat ini, anggota dibagi menjadi baik dan jahat. Jika pemenang, perang besar Science and Demons dinyatakan dengan cara ini, maka pihak yang kalah akan bertemu dengan nasib buruk. Jelas, badan-badan inkarnasi akan berhenti ada, dan bahkan jika keberuntungan seseorang baik dan mereka menjadi jiwa, seseorang akan disiksa oleh panasnya neraka dan egonya akan hancur pada akhirnya. Kami tidak punya pilihan selain ikut serta dalam pertempuran. Petik 2. Kurasa tidak bisa tertolong. Terkadang, seseorang harus melangkah dengan benar mengetahui bahwa itu adalah jebakan. Saya dengan cepat membagi anggota. Jong Huiwon Si dan Yi Hyun Seong Si, tolong berpartisipasi dalam konflik regional ke-117. Han Su-yong dan Yu Jung Hyok, kalian berdua memasuki gerbang ke-119. Petik 2. Hei, tunggu sebentar, bagaimana denganmu? Aku akan memasuki gerbang 121 sendirian. Yu Jung Hyok memelototiku dan tanpa kata-kata menggenggam gagang pedangnya, jadi aku cepat-cepat membuat diriku jelas. Tidak, aku tidak mengatakan bahwa aku akan benar-benar masuk sendirian, tahu. Lalu, dengan siapa kamu akan pergi? Orang-orang yang akan menjadi sekutu kita. Kali ini, Han Su-yong menjebakku. Siapa yang mau menjadi sekutu kita dalam situasi saat ini? Petik 2. Memang,
Tidak ada yang mau memihak kami, biasanya. Namun, jika pikiran saya benar, maka setidaknya, ada satu. Tidak, buat dua itu. Nebula, sedang menunggumu. Aku menyeringai dan menjawab, orang tua saya. Finn,